Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Kali ini beberapa kisah dan karomah Abah Guru Sekumpul. Dikutip dari beberapa sumber. Abah Guru Sekumpul atau nama aslinya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, adalah salah seorang ulama yang populer di Kalimantan. Ia lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sedangkan ibunya bernama Haja Masliah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Alalim Al-Alamah Al-Khalifah Hasanuddin bin Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ketika kecil, Abah Guru Sekumpul selalu dekat dengan ayah dan neneknya, yang selalu menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Selain nenek dan ayahnya, Abah Guru Sekumpul juga mendapat didikan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pamannya mendidik baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru Seman pula yang mengajak Abah Guru Sekumpul mendatangi tokoh Islam terkenal di bidangnya baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa. Salah satu contohnya, Guru Seman mengajak Abah Guru Sekumpul belajar kepada Al-Alim Al-Alamah Syaikh Anang Syarani, yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam perjalanannya, Abah Guru Sekumpul menyadari bahwa pamannya adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, tetapi tidak menamparkannya ke depan halayak. Sifat itulah yang ditiru Abah Guru Sekumpul, hingga dikenal sebagai pribadi yang mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan penyayang terhadap siapa saja. Abah Guru Sekumpul juga dikenal sangat menghormati tamu yang datang dari berbagai kalangan. Bahkan pejabat dan pengemis mendapatkan perlakuan yang sama ketika mereka mengunjungi Abah Guru Sekumpul. Pada suatu hari, tengah berkumpul para tamu dari berbagai kalangan termasuk ulama-ulama. Banyak juga santri-santri yang berkumpul dan berbincang-bincang di kediaman Abah Guru Sekumpul. Saat percakapan semakin dalam, seorang tamu tiba-tiba datang untuk mengucapkan salam. Semua spontan mengucapkan salam tersebut. Tamu yang datang tampak seperti seorang pengemis tua yang hanya berniat meminta minum. Kemudian Abah Guru Sekumpul meminta pemuda untuk mengambil segelas air dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Setelah meneguk air dan mengucapkan Alhamdulillah, lelaki tua ini memberikan pemuda itu segelas air minum yang masih penuh. Ia pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan sambil menyodorkan segelas air minum kepada pemuda itu. Setelah orang itu pergi, Abah Guru Sekumpul meminta pemuda itu meminum sisa air dari gelas yang diminum pengemis tua itu. Pemuda ini juga minum air, tapi hanya sedikit, jadi air di gelas masih banyak. Maka Abah Guru Sekumpul menawarkan dirinya kepada semua tamu yang ingin minum air. Entahlah, karena air tersebut digunakan oleh orang yang tidak dikenal dan terlihat seperti pengemis, atau karena mereka enggan dan tidak ada yang tergerak untuk meminum air sisa ini, Abah Guru Sekumpul pun meminta para pemuda untuk meminum air yang tersisa. Ketika air minum ini habis, barulah sang wali Allah ini mengungkapkan siapa tamu yang meminta air minum itu. Ia mengatakan bahwa yang datang untuk meminta air minum dengan penampilan pengemis itu adalah Nabi Khidir. Mendengar hal itu, semua tamu terkejut dan mencari gelas dan mengisinya dengan air untuk diminum. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, yang akrab disapa sebagai Guru Sekumpul, terkenal akan karomah-karomahnya yang meluas di Nusantara bahkan hingga Timur Tengah. Hal ini terbukti dari jumlah besar peziarah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara dan bahkan negara-negara asing saat acara haul beliau. Keistimewaan Guru Sekumpul sangatlah besar, dan hal ini masih diingat oleh banyak orang hingga saat ini. Selain itu, Abah Guru Sekumpul juga terkenal dengan kasih sayangnya kepada siapapun. Semua tamu yang datang akan dilayani dengan sebaik mungkin, terlebih kalau tamunya itu adalah para habaib, cucur Rasulullah. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Abah Guru Sekumpul,
Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Aba Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Aba Guru sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu akan pulang, maka bergantianlah Abah Guru sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh, sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, dan memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Mukshin bin Al-Habib Agil bin Syahab yang berdiri di dekat Abah Guru sekumpul saat itu sangat mengetahui, bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa, kantong baju beliau kosong, dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Sampai selesai semua para habaib itu disalami oleh Abah Guru sekumpul yang jumlahnya puluhan tersebut, terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya untuk beliau berikan kepada satu persatu dari mereka. Para habaib tersebut tidak terasa, selesai Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekat Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Berkata Abah Guru sekumpul kepada Al-Habib Mukshin, "Behe hinip aja nyawa Muhsin ae," maksud Abah Guru, "enggak usah terkejut. Diam saja kalau engkau tahu." Itulah sosok Abah Guru sekumpul. Akhlaknya sungguh luar biasa, karomahnya lahir berkat kedekatan beliau dengan Allah dan Rasulullah. Pada suatu hari ada seorang Habib dari Pasuruan bernama Habib Maksum yang ingin bertabaruk dan meminta hajat kepada Guru Zaini. Di perjalanan, Habib Maksum berkata, "Jika Guru Zaini adalah salah satu dari wali Allah, maka seluruh hutangku yang berjumlah 21 juta akan lunas." Singkat cerita, sampailah sang Habib di tempat tinggal Guru Zaini. Beliau menyambut sang Habib dengan ramah dan dengan penuh penghormatan. Dipersilahkanlah bagi Habib untuk berduduk bersama Guru Zaini. Mereka berdua saling bercakap-cakap mengenai berbagai hal. Nah, tiba-tiba saat mereka masih mengobrol, datanglah seseorang dari luar yang memberikan uang cek kepada Abah sekumpul. Tanpa basa-basi, Abah sekumpul langsung memberikan cek tersebut kepada Habib Maksum tanpa melihat terlebih dahulu berapa jumlah uang yang ada di cek tersebut. Kemudian Abah sekumpul berkata, "Ini untuk melunasi hutang Habib." Betapa terkejut sang Habib dengan peristiwa ini, karena ternyata jumlah uang yang terdapat di cek tersebut adalah 21 juta rupiah, persis dengan jumlah hutang sang Habib. Padahal sejatinya sang Habib belum menyampaikan hajatnya terlebih dahulu, tapi Abah Zaini sudah memberikan apa yang dia harapkan sebelumnya. Sejak usia belia, Guru sekumpul sudah diberikan ilmu ruhaniyah yang tinggi, sehingga sudah terlihat tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Walaupun tampak tanda ruhaniyahnya sejak kecil, Guru sekumpul muda tetap fokus belajar tanpa henti. Beliau adalah pembelajar sejati, waktunya dihabiskan untuk ngaji dari satu guru menuju guru berikutnya. Guru pertama secara ruhani adalah Syaikh Ali Junaid Berau bin Qodi Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, Guru sekumpul juga ngaji kepada Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, Guru Bangil, kemudian Guru Bangil menyerahkan kepada Kiai Hamid Pasuruan, kemudian Kiai Hamid Pasuruan menyerahkan kepada Kiai Falak, kemudian Kiai Falak menyerahkan kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi, kemudian Sayyid Muhammad Amin Qutbi menyerahkan kepada Syaikh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah. Atas petunjuk Syaikh Ali Junaid Berau juga, Guru sekumpul belajar kepada Haji Muhammad Gadung bin Haji Salman Al-Farisi bin Qodi Haji Mahmud bin Asyah binti Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam ataupun yang terdinding. Sewaktu beliau siyahah, yaitu berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah suatu futuh tatkala membaca tafsir. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh.
Hal itu tampak ketika beliau masih kecil di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Haji Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari dalam pagar yang beliau lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi bin Abdus Samad Al-Banjari dalam pagar. Di masa remaja itu pula, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, keduanya cucu Rasulullah, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Diceritakan warna pakaian itu adalah pink dan putih. Saat itu, beliau diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Pernah beliau berkunjung ke rumah Kiai Hamid Pasuruan, Habib Hamid bin Abdullah Basyaiban, di Pasuruan, Jawa Timur. Saat itu, Kiai Hamid menyambut gembira kedatangan beliau. Gubernur Kalimantan, demikian kata Kiai Hamid Pasuruan. Yang dimaksud Kiai Hamid adalah wali kutub dari Kalimantan. Beliau adalah seorang ulama yang menghimpun antara syariat, thorikat, dan hakikat, dan juga seorang yang hafiz Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Jalalain. Al-Fakir, guru sekumpul Red, guru Bangil, KH Muhammad Syarwani bin Hahi Abdan, dan guru Padang, paman beliau, yakni KH Muhammad Seman bin Haji Mulya, adalah tiga bersaudara dunia dan akhirat, kata guru sekumpul suatu saat. Guru Bangil pernah berkata kepada guru Seman, kamu sama Zaini di sekumpul, lah saya ini sendirian di Bangil. Guru Bangil mengucapkannya sambil menangis. Diceritakan juga, suatu hari guru Bangil berkata kepada guru Seman, di mana saat itu guru Bangil sambil meletakkan dahi ke paha guru Seman. Aku sebentar lagi mau pulang. Aku minta doa kepada kamu, kata guru Bangil. Inggih-pun guru, ulun, aku, doakan, jawab guru Seman. Kemudian guru Seman berkata kepada guru Zaini sekumpul, setelah guru Bangil pulang, nanti giliran aku yang pulang. Doakan akulah, kata guru Seman kepada abah guru Zaini sekumpul. Inggih-pun, saya doakan guru, jawab guru sekumpul. Guru sekumpul adalah seorang ulama yang termasuk zuriat Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kalampayan, yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat yang diamalkan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Karena itu, majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis taklim maupun majelis amaliyahnya, majelis maulid yang dilaksanakan rutin tiap malam Senin di Musola Ar-Raudah Sekumpul dan majelis burdah yang dilaksanakan rutin tiap malam Jumat di Musola Ar-Raudah Sekumpul, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan se-Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat Samaniyah. Karena itu, banyak yang datang kepada beliau untuk mengambil ijazah tersebut, bahkan bukan cuma ijazah tarikat Samaniyah aja yang beliau ijazahkan, tapi juga ijazah tarikat Idrisiyah dan tarikat Aidarusiyah juga beliau ijazahkan kepada kita semua. Bukan saja dari Kalimantan bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Dikisahkan, pada suatu malam tahun 1997. Saat itu, guru sekumpul mendapatkan isyarat ilham dari Allah melalui mimpi. Dalam mimpinya, guru sekumpul didatangi perempuan yang membawa racun untuk membunuhnya. Guru sekumpul hanya memandangi perempuan itu, tidak sampai meminum racunnya. Kisah mimpi itu kemudian diadukan kepada pamannya, yakni Kiai Haji Seman Mulia. Malam tadi saya mendapatkan pembunuhan dari guru sekumpul, dan saya menerima pembunuhan dari guru sekumpul. Menarikkan mimpi, ada seorang perempuan yang hendak meracuni saya. Benarkah itu paman? Tanya guru sekumpul. Betul itu, nanti pada pengajian hari Sabtu, akan ada seorang perempuan yang memberi air kepadamu. Jawab pamannya, Guru Seman adalah paman guru sekumpul. Guru Seman juga dikenal sebagai sosok ulama yang mempunyai kebijaksanaan yang agung. Guru Seman juga punya karomah yang luar biasa. Akhirnya, hari Sabtu itu, datang juga. Setelah pengajian usai, ada seorang perempuan datang memberikan air zam-zam yang ditulisi hanya untuk guru sekumpul. Air racun itu tetap diterima guru sekumpul, tapi kemudian dibuang. Setelah dibuang, air itu mengeluarkan asap kimia. Asapnya tidak banyak, karena asapnya juga racun yang mematikan. 2 tahun berikutnya, tahun 1999, guru sekumpul baru mengisahkan kejadian itu kepada para jamaahnya. Itulah sosok mulia guru sekumpul. Dengan karomah dari Allah, beliau dijauhkan dari fitnah. Guru sekumpul tetap biasa, tanpa takut sedikitpun, tanpa ada dendam kepada siapapun.
Kisah ini masyhur diceritakan oleh adik guru sekumpul, Hajah Siti Rahma binti Haji Abdul Ghani. Adik perempuan inilah yang mengetahui dengan persis kisah ini, bahkan yang ditugaskan guru sekumpul untuk membuang air racun tersebut. Dikisahkan, salah satu santri Adam Abah guru sekumpul pernah melihat Abah guru sekumpul sedang memilah uang. Uang-uang itu dipisahkan menjadi dua bagian. Satu bagian disimpan dan satu bagian lagi malah dibakar. Melihat pemandangan itu, maka terkejutlah santri Adam itu. Ia bertanya-tanya dalam hati, mengapa uang itu dibakar? Sungguh sayang sekali. Akhirnya santri Adam itu pun mendekat dan memberanikan diri bertanya kepada Abah guru. Abah, mengapa uangnya dibakar? Kan sayang, tanya si santri. Kamu ingin tahu kenapa? Abah guru menjawab dengan tersenyum. Iya Abah, jawab si santri. Kemudian Abah guru sekumpul mengambil sisa-sisa uang yang masih belum dibakar dan di saat itulah uang tadi diperah dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, keluarlah darah dari uang tersebut yang membuat santri Adam tadi terkejut. Abah guru sekumpul pun tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang kamu sudah tahu mengapa aku membakar uang ini. Karena uang ini adalah uang haram dan bercampur dengan syubhat." Masya Allah, itulah sebagian karomah Abah guru sekumpul. Harta yang ada di depannya tidaklah secara langsung diterima apa adanya. Suatu ketika seorang murid guru Ijai, guru sekumpul, yang berasal dari Pengaron, melihat buah pisang yang ada di belakang rumahnya sudah masak. Buah pisang itu nampak besar dan ranum, karena tumbuhnya dari pohon yang subur di tepi sungai Pengaron. Sebagai murid yang baik, ketika itu terbetik di hati sang murid, niat dan keinginan untuk menyerahkan sebagian buah pisang tersebut kepada guru Ijai di Keraton Martapura. Pada suatu saat yang sudah ditentukan, berangkatlah ia ke Martapura sambil membawa sebongkah buah pisang untuk sang guru tercinta, tepatnya di kampung Keraton Martapura, tempat tinggal guru Ijai, guru sekumpul, ketika itu. Sesampai di rumah beliau dan berbicara seperlunya, maka sang murid pun menyerahkan pisang tersebut kepada guru. Namun guru Ijai, Abah guru sekumpul, dengan santun dan halus menolak pemberian tersebut. Tolong pisang ini dibawa bulik aja, karena ditanam di tanah. Jangan dimakan, karena pisang ini lain ampun ikam. Ingatkan ikam pisang ni larut di banyu sangkut di belakang rumah ikam, tumbuh sampai babuah. Jadi bawa bulik aja pisang, jangan ada yang memakannya. Jadi begitulah kurang lebih apa yang disampaikan guru Ijai, guru sekumpul, dan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Semua apa yang disampaikan guru Ijai, guru sekumpul, membuat murid terperangah. Karena hal itu merupakan peristiwa yang lama yang sudah hampir dilupakan oleh sang murid itu sendiri. Sepulangnya sang murid ke Pengaron, apa yang disampaikan guru Zaini, lakukan dengan penuh ketaziman dan mendapatkan pelajaran yang berharga agar berhati-hati pada harta benda yang diperoleh dari mana datang dan sumbernya. Subhanallah, begitulah para waliullah menjaga perutnya dari makanan dan minuman yang subat, apalagi makanan dan minuman yang haram. Dan Allah senantiasa menjaga para aulia Allah dari perbuatan yang diharamkannya, dan menjadikan seseorang yang berjiwa bersih dan suci dari sesuatu yang tak menyucikan. Guru sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu, dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang, yang kemudian beliau makan. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan sepiring sampai habis. Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tadi makan olehnya. Pesan-pesan yang beliau tinggalkan tak lekang oleh zaman dan diabadikan di ingatan para jamaah umatnya. Dan banyaknya karomah yang dimiliki oleh seorang abah guru sekumpul, yaitu seperti memetik buah rambutan, pesawat jatuh, uang tak pernah habis dan lain-lain. Maka dari itulah dapat menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah agar untuk tetap rajin beribadah kepadanya. Beliau juga termasuk ulama yang sangat populer di antara kalangan umat muslim se-Asia maupun dari luar negeri seperti Mekah, Hadramaut ataupun dari seperti berbagai daerah yang ada dalam negeri, dan juga bisa disebut memiliki haulan terbesar se-Asia. Semenjak beliau masih hidup, beliau juga pernah mengajar di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darussalam yang memiliki banyak murid yang berasal dari berbagai daerah. Sekarang, Pondok Pesantren Darussalam itu menjadi besar dan terkenal se-Kalimantan.
Beliau juga pernah menuntut ilmu agama dari dalam negeri seperti Jawa, Surabaya dan lain-lain dan sampai ke luar negeri seperti Mekah, Hadramaut, dan sebagainya. Beliau juga banyak memiliki guru yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Itulah sebagian kesimpulan dari kisah Aba Guru Sekumpul dan karomah-karomah beliau yang kita ketahui. Sebenarnya masih banyak kisah dan karomah beliau, lain waktu kita akan membahas lebih lengkap dan mendalam. Semoga dengan adanya ulama seperti beliau dapat meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.